Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali untuk melanjutkan ta'lim kita, yaitu membaca kitab Samratul Ilmi Al-Amal, buah dari ilmu adalah amal, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengikuti taklim, mengikuti kajian di Mushollah Babus Salam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membacanya. Kemarin sampai ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa man kana dha ilmin bila amalin fa huwa maghdubun alaih. Dan barang siapa yang dia memiliki ilmu tanpa amal, maka dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabu'u bi ghadabillah, dia berhak mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yuhaqqiq maqsud al-ilm, karena dia belum mewujudkan maksud dari ilmu tersebut. Karena orang yang memiliki ilmu mengharuskan bagi dia untuk beramal. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan di kitab Ushul Salasah bahwasanya amal
adalah buah dari ilmu. Ya, amal itu buah dari ilmu. Apabila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka sekedar sia-sia memelihara pohon tapi tidak ada buahnya. Sama dengan orang yang punya ilmu. Dia tidak ada amalannya, ya, dia tidak ada padanya akhlak, tidak ada padanya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika dia belajar ilmu agama itu tidak ada manfaatnya. Sekedar masuk kemudian keluar lagi. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa man kana sahiba amalin wa jaddin wa ijtihadin fil ibadah bila ilmin fa huwa dhalun ala sabilillahi wa siratil mustaqim. Dan barang siapa yang memiliki amal, ya dia punya amal dan dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, semangat dalam ibadah, bila ilmin, tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Al-Quran, tanpa bimbingan dari sunnah Nabi SAW, maka dia orang yang sesat dari jalan Allah dan sesat dari jalan yang lurus. Walihada syuri'a lana an naqra'a fi surat al-Fatihah. Oleh karena ini kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita berdoa dengan doa yang sangat agung, dengan doa yang sangat besar sekali, yang insyaallah doa ini kita hafal karena ini termasuk rukun daripada sholat. Apabila dia tidak baca ayat ini atau doa ini, maka sholatnya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus? Adalah jalan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amta alaihi, ya, maka dia bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang pertama minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Jadi kalau orang yang dia beribadah kepada Allah, kemudian dibangun di atas ilmu, dibangun di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersama dengan para nabi. Yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Yang paling afdal adalah Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi SAW, kemudian ibadahnya dia dibangun di atas ilmu, nggak usah pesimis, nggak usah khawatir, kemudian nggak usah ciut, meskipun dia sendirian. Ya, meskipun dia sendirian. Kenapa? Karena dia bersama para nabi. Meskipun dia nggak hidup pada zaman para nabi.
Dan dia bersama As-Siddiq, yang paling afdal adalah Abu Bakar. Maka kita harus berbangga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub adalah al-yahud, itu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, orang-orang yang sesat, siapa mereka? An-Nasara. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah pada setiap sholat. Minimalnya berapa kali? 17. Ya, kita berlindung kepada Allah dengan dua golongan tersebut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-Yahud. Kenapa dimurkai oleh Allah? Berilmu tanpa amal. Ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sudah tahu hari Sabtu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mancing, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nekat. Orang dia mancing dapat banyak, pesta porang, ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala rubah mereka menjadi apa? Kera. Alhamdulillah. Dan ini bahayanya sangat besar sekali. Dosanya sangat besar. Orang punya ilmu, tidak ada amalannya. Sudah ngaji bertahun-tahun, sudah mendengarkan kalau Allah, sudah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibadahnya seperti itu saja. Gak ada perubahan sama sekali di dalam ibadahnya. Makanya semakin dia belajar dan belajar, maka semakin dia semangat ibadahnya kepada Allah. Karena ilmu ini akan merubah karakter seseorang yang tadinya mungkin agak beringas, yang kemudian dia bekerja, apa aja dia ambil. Nah, sekarang dia agak berhati-hati karena ilmu akan menyinarinya. Kemudian waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu An-Nasara. Kenapa dimurkai oleh Allah? Semangat ibadah tanpa ilmu. Ya, adakan ritual ini, ritual itu, tapi tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar modal apa? Semangat. Ya, modal semangat, tapi tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fal mun'am 'alaihim hum ahlul ilmi wal amal." Orang yang diberi nikmat kepada mereka adalah ahlul ilmi wal amal. Orang yang punya ilmu dan amal. Wal maghdubu 'alaihim hum ahlul ilmi bila amal. Dan yang dimurkai oleh Allah mereka adalah orang yang punya ilmu tanpa amal. Wadhdalluna hum ahlul amal bila ilmin. Orang yang sesat mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Walihada qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Oleh karena ini Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang ulama, man fasada min ulama'ina fafihi sibahun minan nasara. Barang siapa yang dia rusak dari para ulama kita, punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, barang siapa yang dia rusak dari ahli ibadah kami, semangat ibadah tanpa ilmu, dia serupa dengan orang-orang Nasrani. Meskipun dia bukan orang Yahudi, meskipun dia bukan orang Nasrani, kalau dia ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, berarti dia serupa dengan orang-orang Nasrani, meskipun dia bukan orang Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum,
maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian, li'anna al-yahuda indahum ilmun la ya'maluna bihi. Orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, mereka tidak mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jum'ah atau Al-Jumu'ah, bisa dibaca Jum'ah atau Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina humilu Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang mereka diberi tugas membawa kitab Taurat, ya, kemudian mereka tidak mau mengambilnya, tidak mau mengamalkannya kitab tersebut. Kamatsalil himar, seperti apa? Himar punya kitab Taurat, ya, dia paham kitab tersebut tapi tidak ada amalnya. Seperti apa? Himar yahmilu asfara, yang dia membawa kitab yang tebal. Kira-kira paham nggak dia? Himar membawa kitab yang tebal, tahu nggak yang dibawa? Nggak tahu. Namanya himar. Padahal kitab itu kitab yang bagus gitu loh. Kitab yang bagus, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kitab tersebut mereka tidak mau mengamalkan isinya, maka diibaratkan oleh Allah seperti apa? Himar. Kemudian Syekh Abdul Razzaq rahimahullah taala mengatakan, lam yahmiluha lam ya'malu biha. Mereka tidak mau mengambilnya, maksudnya mereka tidak mau mengamalkannya. Hafidhuha wa fahimu madalas alaih. Mereka sudah hafal kitab tersebut dan mereka sudah memahami apa yang menunjukkan kitab tersebut, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Itulah orang-orang Yahudi. Dan mereka sudah tahu bahwasanya nanti pada akhir zaman akan muncul seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati, ya, ciri-ciri nabi yang akan muncul pada akhir zaman. Dan mereka Yahudi tahu betul sifat dan karakter nabi tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namanya orang tua sama anaknya, kira-kira paham nggak? Paham, jelas. Anaknya sendiri kok. Dari karakternya, sifatnya, ya, apa yang dia senangi tahu. Begitu juga dengan orang Yahudi, kenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap aja tidak mau beriman karena hasad. Kemudian waman fasada min ubadina fa fihi sibah min an-nasara. Dan barang siapa yang dia rusak, maksudnya semangat ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, maka serupa dengan orang-orang Nasrani. Li'anna an-nasara ahlu bid'ain wa ihdasin wa ibadatin ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala biha min sultan. Karena orang-orang Nasrani mereka adalah ahlu bid'ah. Mereka adalah ahlu ihdas, suka membuat metode-metode yang baru, ibadah yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Nasrani ini adalah ahlu ibadah, semangat dalam ibadah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menurunkan hujahnya, petunjuknya. Walam yasra'ha jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensyariatkan kepada hambanya.
wa lam ya'zam subhanahu wa ta'ala li ibadihi biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkannya. Itulah sifat orang-orang Nasrani, semangat ibadah, ya, mengadakan ritual-ritual, takarub kepada Allah, tapi tidak ada satupun ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Surah ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan am lahum syara'u lahum am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mereka mensyariatkan kepada mereka dari agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan. Jadi agama mereka buat sendiri tanpa ada petunjuk dari Allah, padahal Allah tidak pernah mengizinkannya, ya, tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya nukil beberapa perkataan salafus saleh yang saya ambil dari kitab Ilmu Usul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid hafizahullahu taala, murid Syekh Albani, ya, rahimahullahu taala, supaya lebih jelas, ya, orang-orang Nasrani dari segala, ya, perbuatan mereka yang semangat ibadah tapi tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dari salafus saleh. Wa ala hadza jara as-salafus saleh radhiyallahu anhum minas sahabah wa tabi'in. Oleh karena ini terjadi di kalangan para salafus saleh. Kalau saya katakan salafus saleh berarti siapa? Para sahabat, ya, kemudian para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dari sahabat Nafi, ana rajulan, bukan sahabat Nafi, seorang tabi'in. Dari Nafi, seorang tabi'in, ana rajulan atisa ila janbi ibni Umar radhiyallahu anhu. Dikisahkan ada seorang laki-laki, dia bersin di sisi Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat. Anaknya siapa? Anaknya Umar radhiyallahu anhu. Waqal, nah, ketika dia bersin, dia mengatakan alhamdulillahi wassalamu ala rasulih. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Segala puji hanya milik Allah dan keselamatan kepada Rasulnya. Kalau Ibnu Umar mengatakan, dan orang tersebut dia mengatakan alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Kemudian laisa hakadha, Ibnu Umar mengatakan tidak seperti itu. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Allamana antakul. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita bersin cukup mengatakan apa? Alhamdulillah. Atau kita boleh mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Berarti di sini ada tambahan apa? Wassalamu ala rasulihi. Padahal lafaz wassalamu ala rasulihi tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti tambahan, bukan dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, dan telah kucukupkan nikmat atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian juga ada asar juga dari Sayyid bin Musayyib. Sayyid bin Al-Musayyib. Ini seorang tabi'in kalau nggak salah. Anahu ra'a rajulan. Bahwasanya dia melihat seorang laki-laki. Nih pada zaman Sayyid bin Musayyib sudah ada ya penyimpangan-penyimpangan. Tadi di masa Ibnu Umar juga sudah ada penyimpangan. Padahal kita sudah berapa tahun ini? Sudah berapa ratus tahun ya? Sudah lama. Semakin tahun maka semakin banyak penyimpangan atau sedikit penyimpangan? Banyak penyimpangan. Mana ini yang asli atau mana yang ini sekedar dibuat-buat? Makanya kita tahu ini dengan belajar, tolabul ilmi. Mana yang itu petunjuk Nabi, mana itu yang tidak petunjuk Nabi SAW. Sayyid bin Musayyib dia melihat seorang laki yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain. Bahwasanya dia melihat seorang laki-laki sholat setelah terbitnya fajar, terbitnya matahari, lebih dari 2 rakaat. Padahal setelah sholat subuh boleh nggak sholat lebih dari 2 rakaat? Boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Kapan? Bagi orang yang luput tidak melakukan sholat fajar atau qabliyah subuh. Nabi SAW mengatakan rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bagi yang terluputkan. Ya, bagi yang terluputkan. Tapi ingat, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Boleh. Atau orang yang dia bangun tidur kemudian sudah selesai sholat subuh, maka boleh baginya sholat 2 rakaat. Namanya keringan, apa? Kesiangan. Apa dalam bahasa Jawanya? Kering.